Bab 21. Berhati-hatilah untuk tidak makan terlalu banyak. Pada saat ini Liu Meiwu sedang berjalan ke arah ini dengan Xiang San. Dia melihat Shen Xian sedang berada di paviliun. Langkahnya ragu-ragu sejenak, tetapi dia memberanikan dirinya sendiri untuk tidak berbalik. Akal sehat memberitahu Liu Meiwu bahwa dia seharusnya tidak memiliki konflik dengan Shen Xian. Tempat ini adalah tempat yang sering didatangi oleh Liu Meiwu, tetapi sekarang tempat ini telah ditempati oleh Shen Xian. Jika pada saat ini dia mengalah, apakah dia harus terus mengalah pada Shen Xian di masa depan? Untungnya, Qin Ruliang sangat peduli dengan Liu Meiwu. Jika terjadi sesuatu pada Liu Meiwu di sini, maka Shen Xian pasti akan terkena getahnya juga. Ketika memikirkan hal ini, tekad Liu Meiwu menjadi semakin mantap. Liu Meiwu berjalan ke paviliun dan berkata, Tuan Putri juga datang untuk melihat bunga aprikot? Shen Xian menyipitkan matanya, lalu melihat Liu Meiwu dari atas sampai bawah, lalu mengetuk-ngetuk jari mulusnya di meja dengan santai dan berkata, apakah aku tidak boleh datang? Liu Meiwu tertawa sebelum mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Xiang San yang berada di sampingnya menyela, ini adalah tempat yang disukai oleh Nyonya. Nyonya sangat menyukai bunga aprikot, hutan bunga aprikot ini juga ditanam oleh jenderal untuk Nyonya. Jika Tuan Putri sangat menyukai bunga aprikot, Anda dapat melihatnya di tempat lain. Nyonya menyukai ketenangan dan ingin duduk di sini sendirian. Liu Meiwu menegur dengan lembut, jangan bersikap kasar kepada Tuan Putri. Lalu, dia duduk di seberang Shen Xian. Jika Tuan Putri menyukainya, tentu saja dia bisa datang. Xiang San membantu Liu Meiwu menyiapkan kecapi dan dalam waktu yang singkat, terdengar suara kecapi yang sedang dimainkan. Suara kecapinya sangat lembut dan memabukkan. Setelah satu lagu selesai, Liu Meiwu menghela napas dengan ringan, dahinya sudah sedikit berkeringat dan berkata, semoga Tuan Putri menyukainya. Permainan kamu sangat bagus, tidak heran Qin Ruliang sangat menyukainya. Pada saat ini, ada seorang pelayan yang datang dari arah berlawanan, dia sedang membawa sesuatu di tangannya. Xiang San tersenyum ketika melihat dia datang, Nyonya. Itu pasti adalah sarang burung walet yang sudah selesai direbus oleh orang dapur, aku akan pergi mengambilnya. Semangkuk sarang burung walet dan beberapa makanan penutup yang indah diletakkan di atas meja. Aromanya menyerbak kemana-mana. Liu Meiwu menggerakkan sendok. Ketika dia melihat Shen Xian sedang menatapnya, dia tersenyum dan berkata, apakah Tuan Putri merasa ada yang salah? Shen Xian melirik sarang burung walet itu dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah makanan ini dikirim oleh Lian Qingzu? Wajah Liu Meiwu sedikit membeku. Xiang San berkata, dokter berkata bahwa lebih baik Tuan Putri jangan memakan makanan ini dan makanan ini akan sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Terakhir kali ketika Tuan Putri menyuruh Nyonya untuk minum beberapa teguk sup, tubuh Nyonya segera melemah selama beberapa hari. Jenderal merasa sedih karena tubuh Nyonya sangat lemah. Jadi, Jenderal memberikan makanan ini kepada Nyonya. Liu Meiwu berkata dengan lembut, makanan ini awalnya akan diberikan untuk Tuan Putri, tetapi Jenderal bersikeras agar aku memakan ini setiap hari, agar tubuhku bisa kembali menjadi sehat. Shen Xian menaikkan sudut bibirnya dan berkata, menurutku raut wajahmu terlihat sangat baik, ternyata makanan ini sangat manjur untukmu. Liu Meiwu makan beberapa suap dengan penuh kenikmatan, lalu berkata, Tuan Putri tidak akan marah padaku, kan? Shen Xian berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk marah. Marah hanya akan melukai tubuhku. Kamu makanlah dengan perlahan-lahan dan berhati-hatilah untuk tidak makan terlalu banyak, karena mungkin saja obat ini akan memberikan efek yang fatal jika makan terlalu banyak. Shen Xian berdiri dan berjalan melewati Liu Meiwu, kemudian dia mengagumi bunga aprikot pada saat berjalan kembali ke Cicun Pavilion. Suasana hatinya terlihat sangat baik. Sebagai seorang jenderal, Qin Ruliang harus keluar untuk melakukan urusan bisnis di pagi hari. Selama 3 hari berturut-turut, Shen Xian sangat pandai memilih waktu dan tempat. Liu Meiwu selalu bisa bertemu dengannya di mana saja.
Liu Meiwu tidak percaya bahwa dia sama sekali tidak marah ketika dia memakan barang berharga yang awalnya akan diberikan kepadanya di hadapannya. Setiap kali Liu Meiwu selalu makan dengan sangat senang. Shen Xian menduga sudah hampir waktunya tiba. Benar saja, tak lama setelah itu, dia mendengar ada banyak kebisingan di dalam kediaman Liu Meiwu. Pagi ini dia masih baik-baik saja, lalu pada sore hari, dia memakan teh Zichao. Tak lama kemudian Liu Meiwu mulai mimisan dan tidak bisa berhenti. Qin Ruli yang baru saja kembali dari luar dan terkejut ketika mendengar kabar ini, dia segera menyuruh orang untuk memanggil dokter sambil bergegas ke kediaman Liu Meiwu. Pada saat ini, Shen Xian sedang duduk di dekat jendela sambil memegang secangkir teh di tangannya dan sebuah buku di pangkuannya. Dapat dilihat bahwa Shen Xian sangat nyaman dengan kehidupan kuno di sini dan juga dapat beradaptasi dengan sangat baik. Dulu dia sangat sibuk ketika dia masih menjadi seorang artis, tetapi sekarang akhirnya dia memiliki waktu untuk menikmati waktu luangnya. Dia sedang membaca buku dengan santai, dia bahkan tidak cemberut ketika mendengar Bibi Zhao membicarakan masalah ini. Semuanya berjalan sesuai harapannya. Tentu saja Bibi Zhao tahu bahwa akonitumlah yang harus disalahkan dalam masalah ini. Akonitum bersifat panas dan memiliki efek membuat darah terasa menyegarkan. Selama beberapa hari, Shen Xian memasukkan akonitum ini ke dalam makanan Liu Meiwu. Tidak heran mimisan Liu Meiwu tidak bisa dihentikan. Akonitum telah memasuki mulut Liu Meiwu dan sudah dicerna. Bahkan jika seorang dokter kekaisaran mendiagnosisnya, mungkin dia hanya dapat mengatakan bahwa obat yang Liu Meiwu makan terlalu banyak. Dia tidak dapat mengatakan hal yang lain. Bibi Zhao merasa sedikit khawatir. Tuan Putri selalu bertemu dengan nyonya kedua dalam beberapa hari terakhir. Jika nyonya kedua bersikeras bahwa masalah ini terkait dengan Tuan Putri, apakah Tuan Putri telah memikirkan bagaimana cara untuk menghadapinya? Bab 22. Pelayan yang baik. Shen Xian tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, pertama-tama jenderal harus bersedia untuk menginjakkan kaki di kediamanku terlebih dahulu. Dia membalik halaman buku dengan santai dan berkata lagi, tolong Bibi Zhao pergi mencari pengurus rumah, suruh dia mengirim seseorang untuk meminta Lian Qingzu datang. Terakhir kali Lian Qingzu ada meninggalkan alamatnya, jika Shen Xian membutuhkannya, tentu saja dia dapat mengirim seseorang untuk mencarinya. Baik, Bibi Zhao menanggapi dan bergegas pergi ke halaman depan. Lian Qingzu tidak datang sendirian. Ketika dia datang, ada seorang gadis cantik dengan sanggul bundar yang berdiri di sampingnya. Begitu dia masuk, gadis itu bergegas keluar dari belakang Lian Qingzu yang membuat Shen Xian terkejut. Gadis itu melihat wajah Shen Xian dan air matanya mengalir. Setelah memberi hormat dengan terburu-buru, dia meraih tangan Shen Xian dan berkata, Tuan Putri telah menderita sampai seperti ini. Tidak disangka ucapan Tuan Lian semuanya benar. Ternyata mereka sangat berani memperlakukan Tuan Putri seperti ini. Shen Xian bertanya, dari mana gadis yang suka menangis ini datang? Lian Qingzu berjalan menghampirinya dan berkata dengan lembut, ini adalah Yuyan yang pernah melayani Tuan Putri sebelumnya. Setelah Tuan Putri memasuki kediaman jenderal, orang-orang di sekitar Tuan Putri dipecat oleh Jenderal Qin pada malam pernikahan. Lalu aku berinisiatif untuk menahan Yuyan agar tidak pergi. Aku berpikir mungkin Tuan Putri bisa menggunakannya, jadi aku membawanya kembali untuk mengurus kehidupan sehari-hari Tuan Putri. Aku seharusnya sudah membawanya sebelumnya, tetapi aku lupa. Yuyan ini sepertinya sangat peduli dengan Shen Xian. Shen Xian berkata, karena dia sudah berada di sisimu untuk menjagamu, kehidupannya seharusnya sudah lebih baik, untuk apa kamu membawanya ke sini? Lian Qingzu berkata, Tuan Putri harus memiliki orang yang dapat dipercaya di sisi Tuan Putri. Shen Xian mengangkat alisnya dan berkata, bukankah ada Bibi Zhao? Pada saat ini, Bibi Zhao sedang merebus obat untuk Shen Xian. Lian Qingzu mengambil satu langkah ke depan dan berkata, tidak peduli seberapa baik Bibi Zhao, dia juga merupakan orang dari kediaman jenderal. Ketika kepentingan Tuan Putri bertentangan dengan jenderal,
menurut Tuan Putri apakah dia akan membantu Tuan Putri atau Jenderal? Sen Xian mengangguk dan tersenyum padanya. Lian Qingzu, bagaimana kamu bisa licik seperti seekor rubah? Lain kali lebih baik aku memanggilmu dengan Lian Rubah saja. Lian Qingzu tersenyum lembut. Dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan berkata dengan ekspresi lembut, pujian Tuan Putri terlalu berlebihan. Tidak tahu apa perintah yang ingin disampaikan oleh Tuan Putri sampai sengaja memanggil hamba datang? Sen Xian tersenyum kecil, lalu mengangkat alisnya dan berkata, tidak ada perintah apapun, aku hanya ingin mengundangmu untuk minum teh dan mengobrol. Pada saat ini, tanpa menunggu instruksi Sen Xian, Yuyan sudah sedang bersiap-siap untuk membuat teh. Sekilas, dia terlihat seperti seorang ahli, dia sangat akrab dengan hal-hal ini. Sesaat kemudian, teh dengan intensitas yang cukup sudah berada di hadapan mereka. Sen Xian menyesap sedikit, dia memiliki alasan yang kuat bahwa Yuyan pernah melayani dirinya sebelumnya. Dia mengetahui seleranya secara menyeluruh. Setelah teh tinggal setengah cangkir, Lian Qingzu mengeluarkan sebuah porselen dari lengan bajunya, lalu menyerahkannya padanya dan berkata, salep di dalamnya akan membantu menyembuhkan bekas luka di wajah Tuan Putri. Hati Sen Xian sedikit tersentuh. Dia menyipitkan matanya dan berkata, aku rasa kamu adalah seorang pebisnis yang sangat baik, kamu melakukan segalanya dengan baik, tanpa melewatkan apapun. I.P. Yuyan menerimanya untuk Sen Xian. Lian Qingzu tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujian Tuan Putri. Kemudian Lian Qingzu membenarkan lengan bajunya, lalu bangkit dan pergi. Yuyan tetap tinggal di sini bersamanya. Ketika Sen Xian sedang berbaring di kursi malas dengan mata tertutup, Yuyan menghampirinya dan mengulurkan tangan untuk membantunya menggosok pelipisnya. Teknik Yuyan sangat bagus, membuat Sen Xian merasakan keakraban yang nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Kamu pernah tinggal di kediamannya untuk sementara waktu, orang seperti apa Lian Rubah ini? Tanya Sen Xian tiba-tiba. Yuyan berpikir sejenak dan membuat ringkasan yang brilian. Dia adalah orang yang sangat baik. Sudut mulut Sen Xian menegang. Dia berkata dengan santai, apakah kamu yakin kamu bukan mata-mata yang dia kirim untuk mengawasi aku? Yuyan tidak bergerak untuk sementara waktu, mau tidak mau Sen Xian meliriknya. Ternyata Yuyan sedang menatapnya dengan mulut yang cemberut dan air mata yang mengalir. Wajah Sen Xian menegang dan gadis kecil itu menangis dengan keras. Yuyan berkata, aku adalah seorang pelayan yang baik, aku tidak akan mengakui tuan yang lain selain Tuan Putri. Tuan Lian hanya untuk sementara memberiku tempat tinggal, jika tidak, aku akan dikirim kembali ke istana atau hidup di jalanan. Bagaimana aku bisa kembali dengan mudah dan sekarang Tuan Putri bahkan telah melupakan aku juga. Sen Xian berkata, aku hanya sembarangan bertanya, jangan menangis lagi. Masih ada air mata di wajah Yuyan saat Bibi Zhao datang membawa obat. Yuyan menyeka air matanya, dia bangkit untuk menyapa Bibi Zhao untuk saling mengenal satu sama lain dengan baik. Mulai sekarang, mereka semua akan tinggal di Chichun Pavilion. Yuyan awalnya adalah dayang istana yang selalu berada di samping Sen Xian dan sekarang ketika dia kembali untuk melayani Tuan Putri di kediaman jenderal, tidak ada orang yang mengatakan apapun. Kemudian Bibi Zhao membawa Yuyan untuk berkeliling di kediaman jenderal. Di malam hari, ada cahaya samar yang menyala di setiap pavilion. Keadaan Liu Meiwu akhirnya sedikit membaik. Setelah Lian Qingzu pergi, Sen Xian mulai mengantuk. Dalam cuaca yang hangat, Sen Xian suka tidur siang di bawah pohon di halamannya tanpa disadari, dia telah tidur lebih lama daripada biasanya. Ketika Qin Ruliang memasuki halamannya, dia mengangkat matanya dan melihat seorang wanita dengan pakaian musim semi berkerah tinggi sedang berbaring dalam diam di atas kursi. Cahaya yang samar membuat tubuhnya terlihat berkilau dan lembut. Bab 23, dapat menyelesaikan masalah yang besar dengan tubuh yang kecil. Ada lapisan kain tule di lengannya yang sempit dan ujung pakaiannya yang lembut menggantung dengan ringan, rambutnya yang lembut dan panjang berserakan di luar kursi malas dan sesekali beterbangan. Wanita ini terlihat sangat tenang dan cantik.
kecuali bekas luka di wajahnya, sisanya, kulitnya terlihat bercahaya dan berkilau. Ini adalah wanita yang paling dibenci Qin Ruliang. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Shen Xian dengan teliti. Tetapi ketika dia melihat wajahnya yang tenang, langkah kakinya mau tidak mau berhenti. Dia selalu bersama dengan Liu Meiwu sejak dia kembali dan tidak pernah beristirahat walau sejenak pun. Ketika memikirkan penyakit yang diderita Liu Meiwu, Qin Ruliang mendatangi Shen Xian untuk menanyakan kejahatan yang dia lakukan dengan penuh amarah. Pada akhirnya, Qin Ruliang berdiri di samping Shen Xian dan memandangnya dari ketinggian. Sebelum dia berbicara, alis Shen Xian bergerak ketika dia merasakan ada seseorang di dekatnya. Dia sangat malas dan tidak ingin banyak bergerak. Dia pikir Yuyan telah kembali. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Suaranya terdengar serak dan dia berkata dengan sangat lembut, "Apakah kamu sudah akrab dengan Bibi Zhao?" Tanpa menunggu jawaban Yuyan, Shen Xian kembali berkata, "Kehidupan sehari-hari aku sangat sederhana. Aku makan 3 kali sehari dan minum obat untuk memperkuat janin aku. Ketika orang lain tidak menyinggung perasaan kita, kamu jangan." Sebelum Shen Xian selesai berbicara, dia merasa ada yang salah dan ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan tatapan dingin Qin Ruliang. Tatapannya tenang dan dalam, semua reaksi Qin Ruliang tercermin dengan jelas di matanya. Meskipun gerakan mengerutkan keningnya sangat halus dan dengan cepat menghilang, tetapi Qin Ruliang telah melihatnya dengan jelas. Qin Ruliang menyadari bahwa dia sudah tidak menyukai kedatangannya, tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia terlihat sedikit jijik dengannya. Amarah Qin Ruliang yang awalnya sudah sedikit padam, tiba-tiba menyala lagi. Shen Xian duduk, dia mengangkat alis dengan ringan dan berkata dengan malas, "Ah, benar-benar seorang tamu yang langka. Aku mendengar bahwa Meiwu mimisan hari ini, tetapi Jenderal terlihat begitu bebas, sampai memiliki waktu untuk datang ke tempatku." Qin Ruliang menatap lurus ke arahnya, suaranya terdengar tegang, "Kamu bisa tidak tahu kenapa aku datang?" Shen Xian membelai sutra di sisi telinganya, gerakannya sangat lembut, dia menoleh untuk menatapnya dan berkata, "Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu." Kudengar Liu Meiwu selalu bertemu denganmu beberapa hari ini. Bukankah kita semua tinggal di satu atap yang sama? Tentu saja kita akan selalu bertemu. Apa yang kamu lakukan padanya? Qin Ruliang bertanya dengan mendesak. Shen Xian dengan tenang berkata, "Apakah aku telah mematahkan hidungnya sampai bengkok?" Dia menyipitkan matanya dan kembali tertawa, lalu dia berkata dengan santai, "Jika hidungnya bengkok, maka dia pasti akan terlihat sangat jelek, sayang sekali, padahal wajahnya sangat cantik." Qin Ruliang berkata dengan suara yang dalam, "Aku masih belum memperhitungkan kesalahanmu pada masalah sebelumnya. Aku pernah mengatakan bahwa jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Kenapa dia mimisan kali ini, kamu berani mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu?" Shen Xian tersenyum kecil, "Qin Ruliang, hatimu benar-benar sangat kejam." Hati Qin Ruliang tenggelam, dia sudah terbakar dengan amarah. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Kamu menggunakan barang berharga yang seharusnya merupakan milikku untuk mengobati tubuhnya dan ternyata malah menyebabkan efek yang fatal karena dia memakan terlalu banyak dan kamu malah menyalahkanku?" Qin Ruliang sebenarnya hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiang San. Liu Meiwu selalu bertemu dengan Shen Xian akhir-akhir ini. Sebenarnya dia tidak memiliki bukti apapun. Pada saat ini, Shen Xian dapat menyelesaikan masalah yang besar dengan tubuhnya yang kecil, dia bahkan kembali menyalahkannya. Wajah Qin Ruliang menjelek, dia berkata dengan dingin, "Tubuh Meiwu lemah dan hal ini disebabkan olehmu, tidak ada salahnya menggunakan barang berharga itu untuk mengobati tubuhnya." Setelah dia berkata, dia membenarkan lengan bajunya dan berjalan menjauhinya. "Sebaiknya masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tinggal di sini untuk sebentar saja telah membuatnya merasa kesal." Dia tidak berpikir bahwa Shen Xian akan berteriak padanya dari belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Lian ada datang ke sini hari ini, kamu pasti mengetahuinya, ikan."
Pada saat itu, Qin Ruliang sedang sibuk mengurus Liu Meiwu. Dari mana dia memiliki waktu untuk mengurus hal ini? Dia baru mendengar bahwa Lian Qingzu ada datang ke sini setelah dia telah kembali dan dia juga membawakan seorang pelayan untuk Shen Xian. Langkah Qin Ruliang berhenti. Shen Xian mengatakan dengan acuh tak acuh, "Aku ada mengungkit tentang barang berharga itu ketika kami sedang mengobrol. Karena dokter mengatakan bahwa aku tidak perlu makan obat-obatan yang mahal, jadi aku mengatakan kepadanya hari ini bahwa aku akan mengembalikan secara utuh semua barang yang ada di dalam daftar dan dia setuju." Qin Ruliang menarik napas dalam-dalam, dia sudah sangat marah. Ketika dia berbalik, dia melihat Shen Xian sedang tersenyum. "Aku sudah berjanji padanya bahwa 3 hari ke depan, aku akan mengembalikan barang-barang itu ke kediamannya." Dia bangkit dan menggerakkan tubuhnya. Kemudian dia berkata, "Kamu pikirkanlah sebuah cara. Aku telah berjanji padanya, jika barang-barang itu tidak dikembalikan, orang-orang akan berpikir bahwa kediaman jenderal sangat serakah." Shen Xian, Qin Ruliang berkata sambil mengertakkan giginya. Bab 24, Shen Xian, kamu sangat berani. Shen Xian balas menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Aku tahu bahwa sebagian besar telah dimakan oleh Liu Meiwu. Bukankah masih ada 3 hari lagi? Kamu masih dapat menemukan cara untuk membeli makanan yang telah dia makan selama 3 hari ini." Tetapi walaupun dia bisa mengisi kembali, hal ini dapat membuat Qin Ruliang mengeluarkan uang yang sangat banyak. Karena semua yang dimakan oleh Liu Meiwu adalah barang yang sangat berharga. Karena Shen Xian sendiri tidak bisa memakannya, maka dia akan mengembalikannya. Qin Ruliang tahu bahwa dia sengaja, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Sepertinya sama sekali tidak salah. "Kamu sebegitunya ingin membuat kediaman jenderal bangkrut?" Qin Ruliang bertanya dengan gigi terkatup. Shen Xian berkata, "Jika aku mengingat dengan benar, sepertinya aku tidak mendapatkan keuntungan apapun, bukan? Pada saat kalian menikah, aku telah membuat sebuah acara makan-makan yang megah dan sekarang Meiwumu bermasalah karena terlalu banyak makan obat mahal memiliki lubang besar. Semua ini adalah salah Meiwu." Dia berkedip dengan polos, matanya bersinar seperti bintang di langit malam. "Apakah aku yang memaksamu untuk menikahi seorang selir? Apakah aku yang bersikeras memasukkan obat mahal itu ke mulut Meiwu? Jenderalku, jadi orang harus memiliki hati nurani. Jika tidak, bagaimana jika kamu tersambar petir pada saat di luar atau tertabrak kereta kuda pada saat sedang berjalan?" Qin Ruliang menatapnya dengan dingin. "Shen Xian, kamu sangat berani." Shen Xian menunduk dan membelai perut bagian atasnya. Ucapan jenderal benar, aku Shen Xian memang sangat berani. Ketika Bibi Zhao dan Yuyan kembali, Qin Ruliang berjalan pergi sambil mengibaskan lengannya. 2 hari yang lalu, Liu Meiwu berpuas diri menikmati obat berharga milik Shen Xian. Sekarang gawat sudah, ketika dia mengetahui kabar ini, dia sangat cemas sampai tidak bisa tidur di malam hari. Tubuhnya sedang lemah dan amarahnya mulai berkobar. Kali ini kelemahan di tubuhnya benar-benar tidak dibuat-buat. Diperlukan waktu penyembuhan yang lama agar kondisi tubuhnya bisa kembali seperti semula. Tidak tahu dari mana Qin Ruliang pergi untuk mendapatkan sarang burung walet darah terbaik, serta Ganoderma lucidum, ginseng dan lain-lain. Dia telah mengisi seluruh kekurangan yang telah dimakan oleh Liu Meiwu. Tetapi Shen Xian sangat senang ketika dia membayangkan bahwa dia membayar sambil mengertakkan giginya. Faktanya, Shen Xian tidak berbicara dengan Lian Qingzu tentang pengembalian barang ini. Ketika Qin Ruliang benar-benar mengembalikannya, dia baru mengetahui bahwa Lian Qingzu tidak mengetahui hal ini. Shen Xian sialan, jelas-jelas dia sedang mengerjainya lagi. Setelah menghabiskan banyak uang, dia juga hampir muntah darah karena marah. Qin Ruliang merasa malu untuk kembali membawa pulang barang-barang itu. Dia meletakkan barang-barang itu dengan dingin dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, sosok yang tinggi itu berhenti, lalu dia berbalik dan melihat ke arah Lian Qingzu, yang sedang bersandar di kusen pintu. Dia berkata dengan dingin, "Lian Qingzu,
Sebaiknya kamu mengingat identitasmu, seluruh orang di kekaisaran saja tidak berani berdiri di sisinya, kamu yang merupakan orang biasa bisa apa? Apakah menurutmu dunia saat ini sama seperti sebelumnya? Lian Qingzu menunduk, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia berkata tanpa kehangatan, hanya karena Jenderal Qin pernah melindungi Tuan Putri sekali di istana ketika terjadi pertumpahan darah pada hari itu. Tuan Putri dengan bodohnya berpikir bahwa kamu akan melindunginya selamanya, memang sangat bodoh. Untungnya, Tuan Putri yang sekarang telah menyadari kenyataan. Qin Ruliang berbalik dan tidak pernah melihat ke belakang. Dia berkata, itu karena dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang akan menemaninya untuk terus tidak tahu apa-apa. Jika kamu tidak ingin mendapatkan masalah, lebih baik kamu kembali ke mana kamu berasal. Sebaiknya kamu jangan pernah muncul di sini lagi. Lian Qingzu berkata dengan santai di belakangnya, mungkin aku akan membuat jenderal kecewa. Aku datang ke sini untuk berbisnis, aku tidak akan rela meninggalkan tempat yang makmur ini sampai aku menghasilkan banyak uang. Setelah Qin Ruliang secara pribadi pergi ke kediaman Lian, Liu Meiwu tidak bisa menerima hal ini, jadi dia membawa Xiang San pergi ke kediaman Shen Xian. Shen Xian bangun sedikit terlambat, pada saat ini dia masih tidur di dalam kediamannya. Liu Meiwu dan Xiang San tentu saja dihentikan di luar oleh Yuyan dan Bibi Zhao. Yuyan tentu saja tahu bahwa Liu Meiwu adalah istri kesayangan jenderal. Jika tidak, jenderal tidak akan memperlakukan Tuan Putri seperti itu deminya. Selain itu, wajah Tuan Putri dihancurkan oleh tangan kedua orang ini. Jangan berharap Yuyan akan bersikap baik terhadap mereka. Xiang San dengan tajam berkata, Nyonya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan Putri. Jika kamu tidak ingin mendapatkan masalah, cepat panggil Tuan Putri keluar. Yuyan meliriknya ke samping, tidak mau kalah. Siapa itu kamu? Atas dasar apa Tuan Putriku harus menuruti perintahmu? Ucapan dan gaya bahasa tubuh Yuyan terlihat sangat arogan. Xiang San menjadi marah begitu dia mendengarnya. Dia berkata, Tuan Putri apanya? Jika bukan karena jenderal yang membiarkannya tinggal di sini, dia sudah menjadi seekor anjing yang tidak memiliki rumah. Yuyan juga marah. Baru saja dia akan menjawab, tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Shen Xian mengenakan pakaian berwarna salem muda, wajahnya terlihat masih mengantuk, sambil berdiri di balik kusen pintu. Dia sedikit menunduk, lalu menatap Xiang San dan berkata, siapa yang kamu bilang sebagai seekor anjing yang tidak memiliki rumah?